Ini ya. Belum. Matiin aja ya kali ya. Bising. Iya. Iya. Gimana, Pak? Ternyata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyakum. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan tentang fikih praktis puasa Ramadan. Kita sampai pada halaman 60 tentang hukum puasa orang yang hilang kesadaran. Ya. Dan di dalamnya juga diantaranya orang gila dan orang stres. Ya. Yang pertama, barang siapa berniat berpuasa, lalu dia berpuasa, tetapi kemudian jatuh pingsan di sebagian atau seluruh siang hari itu. Ya. Di sini ada taqyid atau ada pengikatnya, yaitu siang hari. Ya. Ya karena kan kalau malam sudah enggak puasa, maka puasanya sah, insyaallah ta'ala. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, hafizahullah ta'ala. Yang kedua, barang siapa kehilangan kesadaran di bulan Ramadan dan lainnya karena pingsan atau sakit kemudian dia sadar, maka dia tidak wajib mengganti puasa maupun sholat. Kenapa demikian? Karena taklif, ya, kewajiban syariat atau pembebanan syariat terangkat darinya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathin. Ya, syariat Islam ini atau al-qalam itu terangkat atas 3 golongan. Di antaranya adalah wa'anil majnuni hatta yafiq. Dari orang yang gila sampai dia itu sembuh. Sedangkan barang siapa hilang kesadaran karena perbuatannya, ya, atau keinginannya sendiri, seperti apa? Minum khamr, minum kecubung, dan seterusnya. Atau mungkin memukul-mukul kepalanya sendiri, ya, dan seterusnya. Artinya melalui usaha dia dan sadar. Ya, usaha dia dan sadar. Ya. Nah, apabila dia tersadar, maka dia wajib mengqadha puasanya itu. Kenapa demikian? Karena ada usaha dia
Ini yang dinilai kenapa dia harus mengqadha puasanya. Dan seterusnya diantaranya adalah orang-orang stres dan seterusnya. Kemudian hukum makan hubungan intim atau mimpi basah saat puasa. Ini diantara ya pembatal puasa. Ya, pembatal puasa. Nah, di dalam usul fikih atau kaidah fikih itu ada dua istilah. Pertama, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah seluruh, yakni satu masalah ini seluruh ulama sepakat satu kata. Itu muttafaqun alaih. Tidak ada perbedaan sama sekali pendapat dari para ulama. Itu muttafaqun alaih. Yang kedua adalah mukhtalaf fihi. Maknanya apa? Dalam sebuah kasus itu para ulama banyak sekali pendapat di situ. Ya. Nah, selama banyak pendapat di sini, maka memang sulit untuk dikatakan ini sesat dan menyesatkan. Tapi sebenarnya dengan adanya ikhtilaf itu, ya tentu saja yang namanya pendapat itu bebas selama berdasarkan dalil. Yang penting itu. Nah di sini yang muttafaqun alaih secara syariat pembatal puasa itu pertama makan, kedua minum, ketiga jima. Itu muttafaqun alaih. Tidak ada pendapat para ulama di dalamnya. Semua pendapat para ulama entah yang dulu dan sampai sekarang itu semua sama. Ya. Nah, jika seorang muslim makan atau minum atau berhubungan intim suami istri karena lupa di siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah dan tidak berdosa. Dan tidak disuruh untuk apa? Mengulangi daripada apa? Puasanya tersebut. Karena apa? Lupa. Tapi lupanya jangan disengaja. Nah, makanya di buku kita ini yang hijau, antum buka halaman 76. Yang pertama hubungan badan atau jima. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami tengah duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang yang mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, celaka aku. Apa yang telah membuatmu celaka?" tanya beliau. Dia menjawab, "Aku telah mencampuri istriku sedang aku dalam keadaan berpuasa." Nah, ini bahkan terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sadar. Mungkin suami istri sudah terbiasa berhubungan intim itu di siang hari gitu. Sehingga apa? Ramadan pun terbawa gitu. Rasulullah bertanya, "Apa engkau bisa mendapatkan seorang budak kemudian memerdekakannya?" Tidak. Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Gak mungkin. 30 hari aja dia jebol. Apalagi disuruh 2 bulan berturut-turut, gak bakalan siap. Dia menjawab tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Dan apakah engkau memiliki bekal untuk memberi makan kepada 60 orang miskin?" Dia tidak. Menjawab tidak. Dan ternyata dia adalah orang yang paling miskin waktu itu. Sehingga Nabi SAW memberinya ya istilahnya sekantong daripada kurma. Rasulullah SAW pun terdiam, dan ketika dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Nabi SAW datang dengan membawa kantong yang berisi kurma, dan beliau bersabda, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu menjawab, "Aku." Jadi dia masih menunggu Nabi SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambil dan bersedekahlah dengan kurma ini." Lalu orang itu berkata, "Adakah orang yang lebih miskin dariku?" Artinya apa? Dia adalah yang paling miskin di Madinah waktu itu.
Ya akhirnya apa? Ya seperti itulah dia mendapatkan apa? Mendapatkan rukhsah seperti itu dan mendapatkan hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demi Allah tidak ada di antara dua lembah ini keluarganya lebih miskin dari keluargaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa hingga nampak gigi gerahnya. Ya karena memang lucu. Ya, melakukannya di bulan Ramadan, tapi memerdekakan budak gak bisa, 2 bulan gak bisa berpuasa, kemudian memberi makan miskin orang gak bisa, dikasih supaya dia bersedekah juga gak bisa, karena apa? Dia adalah orang yang paling miskin di situ. Ya lucu. Makanya Nabi SAW tertawa. Ya, berilah makan keluargamu dengannya. Nah, ini para jamaah rahimakumullah dengan syarat lupa dan bukan pura-pura lupa. Bukan pura-pura lupa. Nah, ternyata pada hal yang semacam ini yang dibebani itu adalah suaminya, bukan istrinya. Ya, bukan istrinya. Walaupun misalkan yang mengajak istrinya, tapi tetap yang dibebani adalah suami. Kenapa demikian? Karena sang istri itu di bawah kekuasaan suami. Ya. Ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, apakah kafarah diwajibkan bagi laki-laki pada setiap kondisi, ataukah diwajibkan atas orang yang menjadi sebab terjadinya jima hubungan intim itu terjadi? Ya. Syekh Al-Albani menjawab, suami yang harus membayar kafarah bagaimanapun kondisinya. Makanya para jamaah rahimakumullah, menjadi seorang suami itu berat sekali. Yang terberat apa? Menyelamatkan keluarga dari neraka. Ya. Dan mengajari keluarga itu agama. Itu paling berat. Nah, paling berat bagi sang istri apa? Taat. Dan itu paling berat, dan itu justru yang paling tidak disadari oleh kebanyakan kaum perempuan. Nah, jadi itu para jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, jika pada waktu berpuasa seorang muslim mimpi basah, maka puasanya sah, dia wajib mandi dan tidak berdosa. Kenapa demikian? Pertama, tidak sengaja. Kedua, tanpa usaha dia. Emang siapa yang mau siang-siang itu mimpi basah? Gak ada yang mau. Ya. Yang ketiga, seorang muslim yang tengah sakit dan puasa terasa sangat berat baginya, bahkan dapat membahayakan, maka dia haram berpuasa. Dia wajib berbuka, tidak berpuasa, dan mengqadha'nya setelah itu. Ya. Baik. Kemudian di buku yang satunya pada halaman 77, yaitu makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja melalui mulut, alat infus atau yang sejenisnya dapat membatalkan puasa. Adapun makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Jadi yang sengaja-sengaja aja itu yang batal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma'akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa makan karena lupa padahal ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Syaratnya lupa beneran. Bukan lupa-lupaan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man aftara fi syahri Ramadhan nasiyan la qada'a alaihi wa la kafarata." Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada kewajiban qada atasnya, tidak pula kafarah. Alhamdulillah. Makanya semakin kita belajar, maka kita akan mendapatkan kemudahan di dalam Islam. Yang keempat, yang lebih utama bagi seorang muslim, hendaknya selalu dalam keadaan suci setiap batal wudu.
setiap batal wudu, setiap batal wudu. Sekalipun demikian, boleh menunda mandi junub, mandi haid, mandi nifas bagi yang berpuasa sampai terbit fajar dan puasanya sah. Ini perkaranya cuma mandi saja, bukan melakukan hal tersebut. Ya. Atau yang tanpa kekuasaan manusia seperti haid dan nifas. Itu murni tanpa kekuasaan manusia. Nah, seperti itu dibolehkan bagi syariat apa? Seperti ini, ya. Kemudian halaman 78 nomor 3, keluarnya darah haid dan nifas. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalat. Dahulu kami mengalami haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Dan kami tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Jelas ya? Nah. Kemudian yang kelima, bagi yang ingin safar di bulan Ramadan, maka janganlah mengambil rukhsah keringanan hukum safar kecuali setelah melewati deretan bangunan desa dan tempat tinggalnya. Nah, ini berkaitan dengan jarak daripada safar yang kemarin saya jelaskan. Ya. Yang sunnah bagi orang yang ingin safar di bulan Ramadan dan berniat tidak puasa agar berbuka setelah melewati deretan bangunan kampung halamannya. Maksudnya bagaimana? Misalkan dari Jakarta sini pengen pulang kampung, Cirebon lebih jauh dari Bandung apa Bandung dulu? Bandung dulu baru Cirebon. Oke. Nah, di antara bentuk kesalahan, makanya Syekh di sini menjelaskan apa itu? Antum dari rumah sudah makan dulu. Itu salah, kata beliau. Jadi, antum kalau mau tidak berpuasa ketika safar itu minimal melewati Bandung dulu. Itu maksud beliau. Nah, ini di antara pendapat beliau. Walaupun pendapat sebagian para ulama itu boleh dari awal. Artinya, ketika besok itu kita berniat untuk safar, maka besoklah kita itu berniat untuk tidak puasa. Dan ini kata para ulama, permasalahan ini perkaranya sangat luas. Mau mengambil daripada apa? Daripada pendapat silakan. Selama tidak ada muttafaqun alaih di situ. Nah, tapi di buku kita yang hijau ini ternyata tidak ada. Ya, tidak ada tentang safarnya, tidak ada. Tapi saya kira itu adalah yang boleh untuk tidak puasa, saya kira. Safar itu. Ya. Kemudian yang keenam, jika pesawat telah tinggal landas sebelum matahari terbenam, kemudian naik di udara, maka orang yang berpuasa tidak halal berbuka sampai matahari terbenam. Nah, ini keadaan bagi yang di pesawat. Tapi alhamdulillah sekarang itu sangat mudah sekali. Apa itu? Karena patokan kita sekarang itu sudah berupa jam. Kecuali pesawat-pesawat yang bukan seperti Saudi Airlines atau yang semacamnya. Karena apa? Hal itu tidak ada yang namanya pemberitahuan. Biasanya kalau pakai Saudi Airlines, Emirat dan seterusnya itu ada informasi bahwasanya waktu maghrib sudah tiba. Tapi kalau selain itu yang tidak ada seperti itu ya sulit. Tapi minimal Minimal bisa diketahui dengan adanya jam. Itu yang lebih mudah. Ya, itu yang lebih mudah. Jazakallahu khair. Itu yang lebih mudahnya kita itu untuk menandai bahwasanya hal itu sudah masuk maghrib. Ya. Kemudian yang ketujuh, siapa yang makan dengan keyakinan bahwa waktu sudah malam, kemudian terbukti bahwa masih siang hari, atau makan dengan keyakinan bahwa matahari telah terbenam, lalu terbukti ia belum terbenam, maka puasanya sah dan tidak wajib mengqadha. Insyaallah ya. Kemudian yang kedelapan, siapa yang berbuka untuk kemaslahatan orang lain, seperti untuk menyelamatkan orang tenggelam,
atau pemadam kebakaran dan semacamnya, maka dia mendapat pahala yang besar. Tapi dia wajib mengqadha dan dia tidak berdosa. Karena apa? Adanya darurat. Darurat. Makanya dia boleh tidak berpuasa bagi dia, tapi tetap mengqadha dan dia tidak berdosa. Kemudian pada halaman 79 yang keempat, muntah dengan sengaja. Ya. Intinya kalau ada keterangan dengan sengaja itu membatalkan. Ya. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa, akan tetapi apabila seseorang tidak mampu menahan muntahnya, maka tidak membatalkan puasa. Tidak ada kewajiban qadha maupun kafarah. Nah, maksud daripada muntah dengan sengaja bagaimana? Yaitu dengan usaha. Sebenarnya perut itu tidak ada pengaruh apapun. Kemudian juga istilahnya seluruh badan ini sudah tidak ada yang namanya pengaruh supaya dia muntah. Nah, kemudian ya diusahakan supaya muntah. Seperti apa? Memasukkan jari ke mulut. Kan itu nanti akan terasa apa namanya, seperti mengeluarkan enak begitu. Kemudian makanan keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan muntah dengan sengaja. Nah, kalau misalkan selesai daripada sahur selesai. Nah, itu biasanya seperti saya, contohnya seperti saya. Biasanya saya minumnya air dingin, ya kan? Nah, kemudian selesai daripada sahur, kemudian adzan. Nah, kadangnya seperti itu, saya merasa seperti itu. Saya tahan, tetap saya tahan. Nah, tahunya kemudian kok sudah sampai ke ujung kemudian keluar. Nah, itu tidak sengaja. Nah, makanya di antara para ulama mengatakan dengan sengaja itu adalah dengan usaha. Itu. Nah, man dzara'ahu al-qayy fa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qadha'un wa man istaqa'a 'amadan falyaqdi. Barang siapa yang tidak dapat menahan muntahnya ketika sedang berpuasa. Nah, ini salah satunya, yaitu apa? Ditahan dulu. Ya. Maka tidak ada kewajiban qadha atasnya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka ia harus mengqadhanya. Kemudian yang kelima, hal-hal yang semakna dengan makan dan minum seperti infus yang berisi nutrisi zat makanan. Tapi ini ikhtilaf. Ikhtilafnya bagaimana? Yang pertama, infus itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia adalah nutrisi makanan. Sehingga orang yang tidak makan pun dia masih hidup. Makanya kalau antum lihat orang-orang yang kena infus itu kan sampai berhari-hari kan masih hidup. Itu pertama. Yang kedua, tidak membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena yang namanya makan dan minum itu harus melalui mulut. Nah, kalau menurut buku ini maka dia batal. Itu wallahu a'lam. Ya. Kemudian keluar air mani yang keenam. Pertanyaan, wahai Syekh yang mulia, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Anda, apabila ada seorang laki-laki mencumbui istrinya hingga keluar madhi. Ya. Apa padahal dia sedang berpuasa, apa yang harus dilakukan? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, apabila ada seorang yang berpuasa lantas mencumbui istrinya hingga keluar air madhi, maka tidak merusak puasanya, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Puasanya sah dan ia tidak berdosa. Adapun jika ia keluar air mani maka puasanya rusak, baik itu puasa sunnah maupun wajib. Tidak boleh bagi orang yang berpuasa mencumbui istrinya apabila ia mengetahui bahwa dirinya akan cepat keluar mani dengan cumbuan tersebut. Sebab sebagian orang bisa cepat sekali keluar air mani hanya dengan bercumbu atau menciumi istrinya dan semacamnya. Nah, ini yang tahu adalah pelakunya. Kalau sekiranya hanya sekedar bercumbu saja terus kemudian tidak keluar, ya tidak apa-apa. Walaupun di pertengahan Ramadan tidak masalah. Ya. Kami katakan bagi orang ini tidak halal bagi Anda untuk mencumbui istri Anda apabila Anda khawatir akan keluar air
air mani. Nah, kita lanjut yang buku kecilnya ya. Tata cara berpuasa di daerah kutub utara dan selatan. Masya Allah. Ini saya lihat di buku-buku yang lain tidak ada. Ini hanya Syekh Muhammad saja yang menjelaskan. Masya Allah. Barang siapa tinggal di negara di mana matahari tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit di musim dingin, atau di negara yang siangnya berlangsung selama 6 bulan dan malamnya 6 bulan, atau lebih atau kurang, maka tata cara sholat dan puasanya adalah dengan sholat dan berpuasa mengikuti negara terdekat dengan tempat tinggalnya. Alhamdulillah kita tidak. Sudah mudah. Yang mempunyai malam dan siang selama 24 jam. Ya. Maka mereka menentukan awal dan akhir puasa, yakni awal berpuasa dan berhari-hari menurut waktu negara terdekat tersebut. Ya. Karena sulit untuk menentukan daripada Ramadan dan seterusnya. Sedangkan orang yang tinggal di negara yang jelas perbedaan antara siang dengan malam dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari, sekalipun salah satunya lebih lama, maka dia berpuasa dan melaksanakan sholat seperti orang lain dalam hal waktu yang ditentukan secara syar'i. Kayak kita ini berapa jam? 12 ya? 12 jam. Di Saudi 15 jam. Dan itu panas sekali. Panas sekali. Tapi alhamdulillah walaupun panas, orang-orangnya juga masih kuat untuk melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Dengarkan dan taatilah serta infakkanlah harta yang baik untuk diri kalian, dan barang siapa dirinya dijaga dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, tapi alhamdulillah Indonesia tidak masuk ke dalamnya. Kemudian hukum meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajibannya, maka dia jatuh dalam kekafiran, tapi belum divonis kafir. Maka harus dinasehati dulu. Harus dinasehati dulu. Kalau sudah dinasehati dan ngayal, barulah diberikan hukum vonis. Itu. Yang kedua, sedangkan siapa yang tidak berpuasa Ramadan karena meremehkan dan malas, maka dia tidak kafir dan sholatnya sah. Akan tetapi dia menanggung dosa besar, karena dia meninggalkan salah satu rukun Islam. Makanya para ulama itu ikhtilaf. Ikhtilafnya apa? Walaupun ini termasuk rukun Islam, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali sholat saja. Salat sama zakat kalau tidak salah, wallahu a'lam. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia itu, memerangi orang-orang yang murtad karena tidak membayar zakat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu Rasul, takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Wal'iyadu billah. Ya. Kemudian hukum orang yang mendengar azan, berapa menit lagi Pak? 52 ya. 17? Berapa itu sekarang? 7 menit lagi. Oh, 59 ya. Baik. Hukum orang yang mendengar azan subuh sementara piring makan santap sahur masih di tangannya. Ini diantara kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendengar azan subuh sementara piring santap sahurnya masih di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sampai dia menyelesaikan kebutuhannya darinya. Itu dihabiskan. Dihabiskan dan minum setelah itu. Ya.
Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida'a wal ina'u fi 'ala yadihi fala yadha'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan sementara tempat makanan santap sahurnya masih di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia menyelesaikan kebutuhan darinya. Ini sahih. Jadi dihabiskan dulu. Karena apa? Pasti mubadzir kalau nggak dihabiskan. Nanti malah dosa juga. Nah, makanya kalau kita mengerti tentang hadis ini, Masya Allah, ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara-perkara yang merusak puasa. Yang pertama, makan minum secara sengaja di siang hari Ramadan. Kedua, bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, ya, dengan sengaja semuanya. Yang ketiga, keluar mani dalam keadaan terjaga karena bercumbu, berciuman, onani, dan yang lain sebagainya di siang Ramadan. Banyak para ulama mengatakan demikian, tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak. Ya. Yang keempat, penggunaan suntik infus yang mengenyangkan di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, inilah perusak-perusak puasa jika dilakukan dengan sadar, sengaja, dan tidak lupa dengan puasanya. Ya. Yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, murtad dari Islam. Yang ketujuh, cuci ginjal, dan ini ada 2 macam. Sudah? 2 menit lagi. Tapi saya kira sampai di sini dulu. Ya, kita persiapan dan juga kalau ada pertanyaan dipersilakan.